Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Di sini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman telah berkenan hadir dalam mengikuti kegiatan konseling kelompok ini. Nah teman-teman, udah pada kenal belum? Belum. Oke, ada yang belum, ada yang sudah. Sebelum itu, marilah kita perkenalan terlebih dahulu ya. Jadi enjoy aja teman-teman, mau bahasanya nggak usah kaku-kaku, mau bahasa keseharian juga nggak masalah gitu ya. Mau bahasa daerah juga nggak masalah sebenarnya. Oke, biar kita enjoy, biar kita ngobrol aja biasa itu. Ya, perkenalannya dimulai dari saya, sebutkan nama sama hobi. Nah, selanjutnya teman yang di samping itu sebelum perkenalan diri nyebutin nama saya terlebih dahulu, nama temannya sebelumnya sama hobinya gitu. Oke? Begitu seterusnya kayak sampai sini gitu kan ya. Nyebutin dari awal dulu. Gitu. Oke? Kenapa? Untuk melatih konsentrasi. Jadi konsentrasi teman-teman, buat yang nggak konsentrasi itu bakalan ada hukuman hati. Oke. Ganti dia. Oke ya, langsung kita mulai aja ya. Perkenalkan, nama saya Erna, hobi saya menulis. Dilanjut. Erna, hobi menulis. Nama saya Pia, hobi makeup. Erna, hobi menulis. Selanjutnya ada Pia, hobinya makeup. Dan saya sendiri, Maya, hobinya berenang. Erna hobinya menulis, Dia hobinya makeup, Maya hobinya berenang, Delisa hobinya jalan santai biasa. Erna hobinya menulis, Dia hobinya makeup, dan Maya hobinya berenang. Delisa hobinya jalan santai. Saya sendiri Meranisa hobinya menari. Erna hobinya menulis, Dia hobinya makeup, Maya hobinya berenang, Delisa hobinya jalan santai, Denisa hobinya menari. Saya sendiri Abri hobinya tidur. Hai. Ambil itu ya, jangan ada yang sama. Erna hobi menulis, Dia hobi makeup, Maya hobi berenang, Denisa hobi jalan santai, Anissa hobi menari, Apri hobi tidur, Cece hobi game online. Halo, perkenalkan nama saya Alisa. Belum ya? Halo. Halo. Sebelumnya akan saya ulangi karena sudah ada teman-teman semuanya. Nama saya Erna, hobinya menulis. Kemudian Dia hobinya makeup. Kemudian ada Maya, hobinya berenang. Delisa hobinya jalan santai. Kalau Anissa hobinya menari. Apri hobinya tidur. Dan Cece hobinya game online. Sementara saya sendiri hobinya melukis. Ya, alhamdulillah udah pada kenal ya teman-teman. Masih ingat kan ya? Ya. Masih ya. Oke, selanjutnya itu teman-teman tahu gak sih di sini mau ngapain? Enggak. Tadi udah di-spill nih dikit, tahu nggak? Oh iya. Apa tuh? Apa? Mau ngapain? Di sini kita tuh mau ngelakuin konseling kelompok. Ada yang tahu nggak konseling kelompok itu apa? Enggak. Memecahkan masalah. Itu masuk. Jadi secara pengertian lebih detailnya itu, konseling kelompok itu layanan yang diberikan oleh konselor atau guru BK kepada individu yang memiliki permasalahan. Tujuannya itu untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, selain dari itu, di dalam konseling kelompok itu ada 3 unsur. Unsur yang pertama itu PK atau pimpinan kelompok. Pimpinan kelompok itu biasanya
biasanya itu konselor, seorang konselor, yaitu saya sendiri. Lalu ada anggota kelompok itu teman-teman semuanya di sini. Tuh, tugasnya masing-masing itu pimpinan kelompok itu membuat jadwal buat konseling kelompok dan mengawasi gitu. Nah, kalau anggota kelompok itu nanti memberi masukan, saran atau komentar dan hal lainnya kepada konseli yang atau pada anggota kelompok yang memiliki masalah itu. Yang ketiga itu ada dinamika kelompok itu suasana yang ada di dalam konseling kelompok yang akan kita lakukan ini. Nah, selanjutnya itu di dalam konseling kelompok ini ada etika sama ada pegangan. Pegangan yang dimaksud ini itu konseling kelompok lebih berpegang pada kerahasiaan. Jadi segala rahasia apapun, segala obrolan apapun nanti kita yang bakal obrolin itu jangan sampai ketahuan atau dikasih tahu sama orang lain. Gitu. Teman-teman bisa kan jaga rahasia? Nah, kan di dalam konseling kelompok itu ada pegangan, juga ada etika, kode etik masuk kelompok. Gitu. Nah, kalaupun ada yang nggak menaati atau ada yang bocorin gitu kan ya, nanti bakalan ada sanksi. Nah, udah pada siap belum? Siap ya. Nih, aku ada satu hal. Kalau aku bilang konsentrasi, nanti teman-teman langsung bilang konsentrasi, dimulai. Oke? Oke. Ya. Konsentrasi dimulai. Ini berapa? 2. Pegang hidung, pegang mulut. Oke, udah pada konsentrasi. Berarti udah pada siap. Selanjutnya itu sebelum kita mulai ada sumpah atau janji yang bakalan kita ucapin gitu. Supaya apa? Supaya nanti obrolan kita ini benar-benar gak dikasih tahu ataupun gak bocor kemana-mana gitu ya. Ikutin ya teman-teman, nanti ada nama itu sebutin nama sendiri masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Erna Winarti. Dengan ini menyatakan bahwa saya sanggup dan bersedia menerima, menyimpan, menjaga, memelihara, dan merahasiakan segala data dan atau keterangan apapun, baik dari saya atau dari orang lain, yaitu data dan atau keterangan yang tidak layak diketahui oleh orang lain. Oke, terima kasih ya teman-teman sudah mengikrarkan sumpah atau janjinya. Selanjutnya teman-teman, di sini ada ya tahapan cara pelaksanaannya itu dari setiap anggota, dari setiap teman-teman ini mengusulkan permasalahan pribadi teman-teman, mau itu sekecil apapun itu ya. Nanti kita rundingin lagi nih, kalau permasalahannya ada 3, kita rundingin mana yang mau kita ambil terlebih dahulu gitu. Nah, setelah kita ambil terlebih dahulu, nanti kita mulai sesi konseling itu. Oke, dari teman-teman udah kebayang kan ini permasalahannya apa? Sudah. Oke, ada yang mau mengusulkan secara sukarela permasalahannya? Silakan. Saya mau mengusulkan permasalahan yang mungkin bukan hanya masalah yang terjadi di diri saya, tapi mungkin teman-teman juga, karena ini berkaitan dengan akademik, tugas yang
saya menyadari bahwa masalahnya adalah sering menunda-nunda untuk mengerjakan tugas itu hingga nanti di waktu deadline baru sistem SKS gitu malamnya. Gitu sih. Jadi kan berpengaruh ke faktor kesehatan, mata saya jadi tanda-tanda. Ya begitulah. Jadi kecantikannya turun. Iya betul. Make up itu gitu betul. Apalagi suka make up ya. Iya betul make up. Iya begitulah. Dan teman-teman yang lain? Sama sih masalahnya kalau sebagai seorang mahasiswa gitu ya yang suka dengan banyak tugas gitu ya. Cuman masalahnya karena tadi faktor mungkin malas gitu ya, Oh, iya. dan akhirnya menunda-nunda pekerjaan yang akhirnya memberatkan diri sendiri gitu ya akhirnya. Ya berarti setuju ya ngambil ini. Oke. Selanjutnya itu dari Tebian ya, dari Tebian yang usulin permasalahannya gitu kan ya. Coba lebih detail lagi permasalahan yang spesifik Tebia waktu itu kayak gimana gitu yang Tebia alami. Dari mulai dosen memberikan tugas itu kan kita seharusnya udah tahu kalau misalnya dosen itu memberi tugas banyak, dosen ini memberi tugas ini dan itu, harusnya kan kita sadar dan mengerjakan dari jauh-jauh hari. Kenapa kita malah udah sadar tapi dalam aksinya masih melakukan hal yang sama gitu. Itu sih karena mungkin karena saya perempuan, kemudian orangnya itu juga jadi faktor yang yang harus diatasi gitu. Gimana caranya biar nggak kemudian lagi gitu, apalagi masalah tugas. Dari teman-teman tuh ada teman apa langsung aja. Langsung Iya. aja ngobrol biasa gitu. Biasa. Bahasa Indonesia boleh, bahasa Jawa Arab juga boleh gitu. Nggak harus kaku-kaku, nggak harus kaku amat. Tapi saya mau menambahkan, tapi ternyata kita tuh bukan males loh, tapi bingung ini konsep tugasnya seperti apa, sehingga sampai di ujung waktu itu baru kita terpikiran, baru bisa lancar di akhir-akhir detik deadline. Kenapa itu terjadi seperti itu ya? Kan baru gitu otaknya Iya, baru bisa. Oh gini maksudnya gitu tuh. Kalau dulu mungkin tetap ngerjain tapi dikit gitu hasilnya, bukan yang berlomba-lomba. Jadinya nggak ada peningkatan. Tapi kembali lagi nanti hasil tugasnya itu nggak maksimal ya kalau kayak gitu. Iya. Selesai tapi nilainya ya apa adanya gitu. Itu dia SKS itu Bang. Sistem apa? SKS ya, sistem gebus semalam. Iya. Nah, teman kita nih ada yang udah ngusulin ya, dari temen yang lain tuh ada tanggapan nggak terkait itu? Kira-kira sama juga nggak sih? Enggak, atau sama juga nggak gitu masalahnya? Atau ngusulin ini baiknya gitu? Gimana? Soalnya senasib mungkin ya. Senasib ya, kita cari solusinya bareng-bareng di sini. Iya. Gitu. Kalau menurut aku lebih ke manajemen waktunya sih. Atau faktor lainnya misalnya kurang motivasi belajar. Karena kurang motivasi belajar, otomatis kan kita kayak sistem belajar tuh nggak sungguh-sungguh. Jadi dia sering ngejelasin gini. Tapi pikiran kita pengalaman teman-teman dan akhirnya kurang maksimal itu dalam belajar itu, dan akhirnya kita tidak mengerti instruksi dari dosen itu membuat tugas seperti apa gitu. Itu kurang memahami, kurang menangkap, dan akhirnya itu yang membuat kita malas karena belum mengerti tugasnya seperti apa, malas gitu. Sampai di ujung deadline baru ini deh apa adanya. Iya. Kalau aku lebih seringnya ke ini sih, ke distraksi sama hal lain. Misalkan TikTok, atau lainnya. So buka laptop ya, tiba-tiba scrolling YouTube atau Spotify dan lain-lain. Bukannya ada yang tugas. Banyak mudah distraksi dari internet. Tapi saya pernah melakukan hal ini, di mana saya mencoba menghapus TikTok, IG untuk bisa fokus ke belajar. Memang itu berpengaruh baik. Cuman nanti suatu saat itu saya merasa kesepian, saya butuh 15 menit untuk hiburan gitu. Nanti saya download lagi. Nah itu dia.
Oke, usaha itu. Kalau dari yang lain pribadi gitu kan ya, kan ini permasalahan kebanyakan umum ya, ini umum ya permasalahannya. Biasanya ngelakuin biar gak kayak gini tuh gimana gitu kan ya, boleh diusulin nih gitu, biar dicari solusinya bareng-bareng gitu. Kalau dari temanya kayak gimana biasanya? Enggak, sok yang lain dulu. Kalau aku sendiri sih nggak suka menunda. Wah, gimana tuh, boleh tipsnya. Misalkan nih dosen ngasih tugas apa, langsung gitu dicari semuanya. Karena nggak ikut ya? Kalau enggak lebih nggak suka aja gitu menunda waktu. Jadi aku jarang tentang waktu itu jarang menunda, kalau tugas ada tugas aku dikerjain. Jadi nggak tahu sih kalau Judul aja sudah mengajukan ke saya. Masya Allah. Sudah Amin. Lancar. cuman tinggal menunggu jadwal keluar. Dia mau nggak suka menunda gitu. Terkadang kita merasa akan banyak waktu nih ke depannya karena kita nggak ada apa-apa. Ternyata ada waktu yang nggak ditunda gitu. Kita harus kemana itu yang ternyata apa ya namanya, tugas kita terbengkalai karena kita mengejar hal yang mendadak ini. Itu sih. Oke, ada waktu misalnya 3 hari ke depan tuh kita nggak ada apa-apa nih. Tapi ternyata iya, itulah tugasnya terbengkalai lagi, deadline lagi, SKS lagi, mata panda lagi. Saya sempat mata panda ini saya udah coba menghilangkan dengan beli produk yang aku udah mulai ini deh lagi. Muncul lagi, jadi saya capek guys. Capek, jadi sia-sia saya beli produk yang mahal-mahal. Nggak ada yang sia-sia. Gak ada yang sia-sia, belum ada yang sia-sia. Balik lagi. Mata panda. Dari sana kenapa? Sok ya. Kalau dari aku ya emang sih rasa pribadi sendiri ya, kalau ada tugas emang suka ya, kalau misalnya nggak ngerti pintar aja sih, ada waktu nih. Terus pas mepet nih atau berapa hari lagi jadinya tuh tugas dikumpulin kayak gini. Misalnya ada teman ngechat kayak, "Udah, tugas ini udah belum?" "Udah, belum." Terus temen aku udah nih baru segini, tapi nah di situ iya. dia pikir, "Ih, kok orang udah selesai, maksudnya udah hampir selesai, Iya, kok aku iya. belum mulai gitu." Oh, di situ ya. Di situ kayak iya, jadi bikin semangat aku lah buat Oh, biar sama lah kayak mereka juga maksudnya saya Tapi juga. minusnya ketika nggak ada teman yang Iya. ngechat itu, kamu santai saja ya. Enggak juga sih. Iya iya. Enggak juga. Nanya Maksudnya, pasti ya. iya maksudnya suka ada gitu sih. Kalau nggak ada juga semangat lah kayak kerjain. Berarti teman berpengaruh ya. Iya, Faktor lingkungan. Kalau dari dari Anissa gimana kalau biasa ngerjain deadline tuh? Ya kerjaan aja. Iya. Kadang ya. Drakor. Ya ngerjain aja kalau lagi sanggup ngerjainnya sampai tengah malam ya ngerjain, kalau nggak sanggup mah tidur dulu gitu, nanti bangun baru ngerjain lagi gitu. Sanggupnya aja. Tapi itu deadline biasanya. Enggak juga sih kadang-kadang. Kalau tugasnya kayak belum ngerti juga ya gitu, jadi kayak sebentar dulu gitu, tunggu sampai otaknya bisa masuk gitu sama apa tuh baru masuk ke entah lihat dari teman dulu, contoh dari teman Iya, baru kalau tahu bisa nih kayaknya ngerti gitu, baru ngerjain gitu. Ada harus ngerjain dulu ya. Pokoknya aku mah kalau ngerjain harus ada contoh gitu kalau dari teman gitu baru bisa, mau nggak mah jadi kayak harus lihat Oke, lagi faktor lingkungan berarti ya. Tuh, pengaruh. Kalau dari Apri biasanya gimana? Ada yang deadline, ada yang enggak sih. Kalau yang deadline tuh yang kayak kemarin UAS. Kan tadinya mau nanti. Ternyata aku disuruh apa sih nikah saudara itu berapa 2 hari. Udah deh kan 2 hari udah sia-siakan. Ya udah deh. Pas kalinya aja. Besok kumpulin ya. Belajar hari Rabu katanya hari Selasa. Itu kesini kan hari Senin. Udah hari Selasa harus dikumpulin, mana harus ada 5 lembar. Malu sama aja. Banyak uang bergadang. Dan yang gak di-blendnya itu Vicky gara-garanya awalnya aku lama ngerjain terus
lupa tuh gara-gara scroll aja ngeliat video apa sih orang tua gitu aja tuh kayak sedih tuh ya. Oh, Masalah gimana iya gitu Oh, kerja aku boleh, malah boleh. scrolling gitu. penting ya motivasi. Oh iya, harus ingat orang tua mungkin ya salah satu solusi terbaiknya ya. Iya sih, karena berpengaruh juga tuh. Iya baru Kayak kita ngapain sih capek-capek ya, orang tuh udah ngasih uang gitu. Kita nih ngapain? Emang deh. Iya, yang ngerti kata Anda. Kalau dari Alisa gitu sama cucu gimana biasanya? kalau saya sih kan biasanya ada tugas tuh per kelompokan dari awal tuh. Kadang saya dapat kelompoknya selalu ngeburu-buru, sedangkan pasti bisa saya handle kok, tapi gak usah ngeburu-buru, kan saya kesel kayak gitu. Jadi ya udah, karena saya kebal motivasi gitu, harus gini. Jadi saya nggak peduli orang mau ngomong apa, mau bilang apa, kita harus ambis bodo amat. Yang penting saya kerjain walaupun itu deadline. Misalkan Alisa nyuruh saya kerjain ini ya, nanti jam segini besok harus selesai. Ya udah saya kerjain tepat di yang dia suruh. Jadi Nggak mau ikut ya? jadi kalau dia bilang inisiatif ya lebih cepet ki, gak mau kan dia disuruhnya begini ya udah saya tepatin begitu. Cuma kadang orang tuh gak sabaran, udah gua aja ngerjain. Nah saya biasa gitu, saya sakit pun saya kerjakan, tugas video itu ini pun saya kerjakan. Sambil berdarah-darah. Saya berkomitmen banget ya kayak gitu. Masya Allah ya. Terakhir nih dari Alisa gimana biasanya? Ya sedikit sharing aja, kalau misalnya dari teman-teman tadi ada yang sampai tugas itu sampai apa ya, begadang gitu ya. Nah, kalau saya jujur gak bisa ya. Kalau begadang tuh gak bisa. Tapi jadi gimana ya, manajemen waktu saya tuh bukan di malam hari. Kok pernah ya kerjain sampai malam banget sampai jam 2 hingga tidur langsung berdebar. Iya, itu besokannya langsung tremor badannya, jadi nggak kuat gitu. Iya, makanya sama aku juga, makanya kalau ada tugas menjadi nyicil ya. Tapi nggak Nah, mau itu apa motivasinya juga ya soal capeknya biar gak sakit gitu ya. Iya, enak aja. Tapi dibilang aja juga saya bukan apa. Iya, sama itu juga nggak gitu. Dibilang apa ya, perfection. Jujur saya orangnya perfeksionis. Jadi kalau misalnya tugas tuh harus rapi gitu. Iya. Tapi kalau akhir-akhir ini lebih ke nyari trik susahnya gitu. Nah dari semuanya nih ada ya, kan tadi udah diusulin nih setiap satu persatu gitu kan ya. Yang kita dapetin gimana nih? Solusinya kesadaran. Oke. Mulai sekarang, apalagi saya semester 6, dalam artian saya MK terakhir itu di semester ini gitu tuh. Nggak akan ada MK lagi, nggak akan masuk kuliah lagi gitu. Jadi saya nanti KKN udah fokus studi akhir nanti kan. Nah ya udah saya maksimalin sebisa saya, karena masih ada tugas jurnal juga. Itu tadi saya belum buka-buka laptop aja itu tadi. Tapi mungkin setelah ini saya akan mulai aja dulu, meskipun kita belum tahu konsepnya mau ngetik apa, tapi ya coba dulu aja gitu, kita buka. Tapi juga terus tadi yang saya tangkap ya orang tua. Waktu itu emang sempet ya orang tua kita bisa sadar orang tua karena ada konten-konten yang berseliweran atau yang bikin kita sedih, dan apa ya, ditambah sound-sound TikTok yang bikin kita ya Allah gitu. Oke, nah hari ini kita akan berubah menjadi versi saya yang berbeda, tapi kebesokannya itu bakal ini lagi gitu. Mungkin harus diperbanyak melihat kayak gitu ya, melihat konten-konten yang mengingatkan kita kepada orang tua, perjuangan itu, masa depan kita buat orang tua juga. Itu sih. Ada tambahan? Ada tambahan yang lain? Yang tambahan gitu. Mungkin dari saya solusinya yang pertama itu harus bisa apa ya, manajemen.
manajemen diri, manajemen emosi, manajemen waktu. Manajemen diri gimana caranya biar gak terdistraksi sama hal-hal yang gak penting. Manajemen emosi, misalnya tadi kemudian orangnya gitu. Dan juga manajemen waktu, kalau misalnya emang gak kuat sampai tengah malam ngerjain tugas, ya jangan dipaksakan karena itu bakal mengaruh ke kondisi fisik kita gitu. Terus yang kedua tentang motivasi, kita harus setiap hari itu harus memperbarui niat kita gitu ya. Mengingat ada tanggung jawab sebagai seorang anak gitu ya, ada orang tuanya, ada amanah di situ. Atau mungkin teman-teman di sini yang dapat beasiswa gitu ya, itu juga sebuah tanggung jawab gitu. Yes, terus saya sendiri juga. Hampir semua gitu. Jadi kalau misalkan malas kuliah gitu, ingat gitu teman-teman. Di situ ada amanah, di situ ada tanggung jawab yang akan nanti kita bertanggung jawab kalian kita. Yang ketiga, iya tentang lingkungan itu tadi. Oh iya, teman juga harus sih. Ya, pintar-pintar nyari teman yang bisa membuat kita jadi pribadi yang lebih baik. Betul. Berteman itu bisa dengan siapa saja, tapi untuk teman dekat atau sahabat itu harus pilih-pilih, harus bisa memfilter. Ya, dari saya. Nah, udah dapet nih semuanya ya, Teh, udah dapet gitu kan ya. Terus langkah awal dia nih, gimana nih nanti ke depannya gitu kan ya. Mau langkah kayak gimana dulu nih gitu. Dari semua solusinya. Langsung aja aksinya. Iya, aksinya gimana nih? Dia mau ngelakuin apa nih? Oh ya, karena sisa tugas sekarang adalah jurnal-jurnal ya yang diselesaikan itu terlebih dahulu. Karena jurnal kan butuh waktu ya, butuh waktu Habis. ya sampai publish baru. Tentang Sinta, oh ya. Kalau Sinta 4 buat nanti skripsi ini pengganti skripsi. Kalau ini mah boleh 6 juga tidak bebas. Ini habis. Terus setelah udah punya langkahnya nih ya, Teh, biar yang deadline nih gitu. Nah, kita di sini teman-teman di sini tuh tahu prosesnya itu berapa lama gitu, apa seminggu, apa sebulan gitu. Setelah tahu proses, setelah ngikutin konseling kelompok ini gitu. Proses udah ngelakuin tahapan yang Debbie lakuin itu, kayak ini rumah orang tua jadi nggak bikin deadline gitu. Target pengerjaan waktunya. Karena dosen juga udah memberitahu terakhir nanti Senin ini. Dan saya sudah tinggal menambah 7 halaman lagi karena minimalnya itu 17 halaman untuk artikel jurnal. Jadi mau gak mau satu hari itu saya harus mendapatkan 2-3 halaman. Buat nanti di Senin itu maksimal lah. Senin maksimal. Kalau hitung dari sekarang hari apa? Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. Ada 6 hari. Iya, 2 lembar itu udah harus banget ya, 2 lembar dalam 1 hari. Ya, berarti kita dapatnya itu nanti masih di hari Senin ya, dapat hasilnya gitu. Nah, alhamdulillah teman-teman, ini kan kita udah di sesi akhir ya, kita juga udah dapet nih langkah-langkahnya, terus tahapannya tadi mau ngapain aja tadi ya, gitu kan ya. Setelah kita udah lewati semuanya, gitu kan ya. Sebelum saya tutup, langkah baiknya kita doa terlebih dahulu gitu. Berdoa mulai. Doa selesai. Kita akhiri sesi konseling ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya pribadi terima kasih yang sebesar-besarnya telah mengikuti konseling kelompok ini.
Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi